Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sehat bagi kita semua. Baik, perkenalkan, saya Jonathan Lesmanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metrology, personal competencies, and their importance to the quality of measurements. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Yang pertama, pengukuran yang andal atau reliable measurements sangat penting di berbagai bidang seperti sains, teknik, kedokteran, pelindungan lingkungan, dan perdagangan. Tanpa pengukuran yang akurat dan konsisten, mustahil membuat keputusan yang tepat atau mengembangkan produk, struktur, dan proses yang efektif. Lalu, permintaan akan personal metrologi yang terampil diperkirakan akan terus meningkat seiring bisnis yang semakin bergantung pada pengukuran akurat untuk menjamin kualitas produk dan layanan. Baik, selanjutnya ada masalah. Yang pertama, alat ukur modern sudah sangat presisi, teknologi dan metode juga sangat maju, namun faktor human error atau kurangnya kompetensi personal dapat meniadakan semua kemajuan modern tersebut. Selanjutnya, kurangnya kompetensi metrologi dapat menyebabkan berbagai risiko, termasuk kesalahan pengukuran, produk cacat, dan kerugian finansial. Selanjutnya, definisi kompetensi personal metrologi. Apa itu kompetensi personal metrologi? Kompetensi personal metrologi adalah kemampuan untuk mengukur besaran fisika dengan benar dan konsisten. Mengapa kompetensi itu penting? Yang pertama, memastikan pengukuran akurat dan andal. Yang kedua, melindungi konsumen dan bisnis. Yang ketiga, risiko kurang kompeten, kesalahan pengukuran, produk cacat, dan kerugian finansial. Baik, yang selanjutnya adalah kualifikasi umum personel metrologi. Dari segi kualifikasi di pendidikan, yaitu minimal sarjana atau S1. Dari segi pengalaman, praktik di bidang metrologi. Dari segi penggunaan alat ukur, dia mahir menggunakan instrumen metrologi. Dan dari segi pengetahuan standar, memahami standar internasional dan juga nasional. Baik, ini adalah 3 kategori kompetensi personal metrologi. Dan ini gambarnya the categories of metrology personal competencies. Baik, penjelasan dari gambar tersebut adalah yang pertama, technical skills, prinsip pengukuran, kalibrasi, instrumen, evaluasi, ketidakpastian, dan problem solving skills meliputi critical thinking, analisis data, solusi kreatif, dan identifikasi masalah. Selanjutnya ada communication skill, menjelaskan konsep teknis, mendengarkan kebutuhan klien, dan mengkolaborasi. Selanjutnya, mengapa kompetensi personal itu penting? Berikut adalah gambar importance of competent personal. Dan ini adalah penjelasan dari gambar tersebut. Yang pertama, produktivitas. Lebih sedikit kesalahan, alur kerja lebih lancar. Yang kedua, problem solving, identifikasi dan solusi masalah secara mandiri. Yang ketiga, ada inovasi, critical thinking, mendorong inovasi. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, yaitu analisis data dan pilihan yang tepat. Baik, selanjutnya ada konsekuensi kurang kompeten. Yang pertama, risiko kesalahan pengukuran meningkat. Selanjutnya yang kedua, produk cacat tidak terdeteksi sejak dini. Yang ketiga ada kerugian finansial. Dan yang keempat, gangguan keamanan dan keselamatan. Baik, selanjutnya ada dampak kompetensi terhadap kualitas pengukuran. Yang pertama, dari dampak keselamatan, yaitu produk, proses, dan lingkungan terlindungi. Yang kedua, dari dampak kualitas produk, yaitu kepuasan pelanggan mengurangi kerugian finansial. Yang ketiga, ada daya saing, yaitu akurasi pengukuran memberi keunggulan kompetitif. Yang keempat, ada kepatuhan regulasi, yaitu memenuhi persyaratan permintaan. Yang kelima, ada perlindungan konsumen, yaitu konsumen mendapat apa yang mereka bayar. Baik, selanjutnya ada strategi pengembangan kompetensi personel. Dan ini adalah tabel main strategies for metrology personal competency development. Baik, selanjutnya
penjelasan dari gambar tersebut. Yang pertama, ada formal training, manfaatnya lingkungan terstruktur, sertifikasi diakui. Yang kedua, on the job training, manfaatnya keterampilan praktis, transfer pengetahuan. Selanjutnya ada dari sisi strategi, technical skills development, manfaatnya akurasi dan keandalan pengukuran meningkat. Selanjutnya, soft skills development, manfaatnya komunikasi, dokumentasi, dan dokumentasi prosedur. Selanjutnya dari industry participation, manfaatnya knowledge sharing, praktik terbaik, dan strategi dari self-directed learning, manfaatnya fleksibel, fokus pada area yang diinginkan. Selanjutnya ada karakteristik pengukuran yang andal. Baik, ini adalah gambar key characteristic of reliable measurement. Selanjutnya, ini adalah penjelasan gambarnya. Yang pertama, karakteristik dari segi kalibrasi atau verifikasi dengan pengawasan metrologi rutin untuk memastikan akurasi alat. Yang kedua, dari teknik pengukuran, yaitu prosedur yang tepat dan konsisten untuk meminimalkan human error. Yang ketiga, dari segi kondisi lingkungan, penjelasannya yaitu suhu, kelembapan, getaran, dan debu perlu dikontrol. Yang keempat, ada measuring, yaitu objek yang diukur mungkin bervariasi secara alami. Yang terakhir ada kompetensi operator, yaitu faktor paling penting untuk hasil yang andal. Baik, selanjutnya ada manfaat kompetensi personal metrologi. Yang pertama adalah mengurangi ketidakpastian pengukuran. Yang kedua, meningkatkan ketertelusuran atau traceability. Yang ketiga ada jaminan kualitas. Yang keempat ada meningkatkan kepercayaan pelanggan. Baik, selanjutnya ada kita sampai di kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu kompetensi personal metrologi adalah faktor kunci dalam menjamin kualitas pengukuran. Apapun kecanggihan alat ukurnya, tanpa personal yang kompeten, hasil pengukuran tidak dapat diandalkan. Yang kedua ada 4 manfaat utama kompetensi personal, yaitu ada mengurangi ketidakpastian, lalu meningkatkan traceability, lalu memungkinkan quality assurance, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang terakhir ada investasi pada pelatihan personal metrologi adalah investasi untuk masa depan, terutama dengan meningkatnya digitalisasi dan otomasi. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan hari ini. Mungkin kalau jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terakhir, saya ingin menutup presentasi saya. Terima kasih.